Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tak bisa berenang, seorang pria lansia tenggelam dan terseret arus yang deras saat mandi di tepi sungai Komering. Ratusan wali murid TK dan SD Saverius Batu Raja menggelar unjuk rasa menolak penutupan sekolah. Aksi polisi cilik meriahkan perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-78 di Mapores Ogan Komering, Ulu Timur. Seorang pria lansia tenggelam saat mandi di tepi sungai Komering di Desa Kertanegara, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Diduga korban tidak dapat berenang, terseret arus sungai yang deras. Usai mendapatkan laporan orang hilang, tim SAR gabungan melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai Komering di Desa Kertanegara, Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur pada Senin pagi. Pencarian dilakukan dengan menerjunkan 10 orang personel dan 2 unit perahu karet. Korban hilang diketahui bernama Sopiudin berusia 62 tahun. Petugas sudah menyusuri aliran sungai Komering sejauh 3 km, namun korban belum juga ditemukan. Arus sungai yang deras dan keruh menjadi kendala utama para petugas dalam melakukan pencarian. Pencarian hari ini yang merupakan pencarian hari pertama terhadap seorang warga atas nama Sopiudin yang tenggelam di Sungai Komering. Untuk pencarian sudah kami mulai sejak pagi tadi bersama dengan potensi SAR yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD Oku Timur, dan masyarakat setempat. Untuk kendala dalam pencarian yaitu derasnya arus sungai dan keruhnya air sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penyelaman. Untuk pencarian hanya dilakukan dengan cara penyisiran. Saat kejadian, korban yang baru pulang kerja dari sawah mandi di tepi sungai Komering pada Minggu sore. Diduga korban yang tidak bisa berenang terpeleset sehingga tubuhnya terseret arus sungai Komering yang deras. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Katanya lah timbul, jangan sampai lewat. Makanya itu kan. Kasus jasad pegawai koperasi yang dicor di sebuah toko pakaian terus berlanjut. Otak pembunuhan merasa kesal kepada korban karena utangnya yang semula 5 juta membengkak menjadi 24 juta rupiah. Penangkapan Antoni, tersangka utama kasus jasad pegawai koperasi yang dicor dan Pongki, mengungkap fakta baru. Penyidik mengungkapkan sebelum dibunuh korban sempat dihubungi tersangka Antoni untuk bertemu di toko pakaian miliknya. Saat tiba di sana, korban sempat cekcok dengan Antoni. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tewas setelah dipukul Antoni menggunakan kunci pas, sedangkan leher korban dijerat dengan seling. Tersangka ternyata juga mengambil sepeda motor korban dan uang 35 juta rupiah yang akan disetorkan korban. Motif dari kasus ini, tersangka Antoni merasa kesal karena utangnya yang semula 5 juta rupiah kini membengkak menjadi 24 juta rupiah. Pongki ke Batam, kenapa ke Batam? Karena ada temennya yang bekerja di Batam, sehingga dengan sebut bisa melakukan perlindungan di sana. Sekali lagi, Pongki membawa uang hasil pembelian motor sebesar 8,9 juta, ditambah uang yang diberi oleh saudara Antoni hasil penjarahan uang milik korban sebesar 35 juta, di mana 3 jutanya dibagi 2, 1,5 oleh untuk Pongki dan 1,5 untuk Kelvin. 32 juta digunakan oleh tersangka utama saudara Antoni. Berarti Bang, bunganya membengkak gitu Bang, yang sakit hati Bang Ya kurang lebih begitu, namanya pinjem 5 juta, pasti, ya. pinjam 5 juta jadi? Ya jadi 24 juta. 24 juta jadinya Bang ya? Ya itu teknis perkoperasian yang nanti menjadikan evaluasi pihak-pihak, bukan tugas saya. Berarti Bang, untuk yang DPO sendiri Bang itu akan dikejar Bang ya? Apa? Yang untuk DPO sendiri DPO Bang, udah pasti, ya DPO udah pasti akan kita segera lakukan pengungkapan.
Selain kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci pas, sisa semen, sekop, ponsel, dan sepeda motor milik korban. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. 4 anak perempuan yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi kini angkat bicara terkait pelaporan yang dilakukan. Mereka mengaku sakit hati kepada kakak laki-laki pertama lantaran diusir dari rumah. 4 anak perempuan yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi atas kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan warisan kini angkat bicara terkait alasan mereka mengapa melaporkan sang ibu. Menurut salah satu pelapor, mereka tega melaporkan ibunya sendiri ke polisi karena sakit hati diusir dari rumah oleh kakak pertamanya. Mereka menduga alasan kakaknya mengusir karena ingin menguasai harta warisan yang ditinggalkan sang ayah. Mereka juga mengaku selama 8 tahun terakhir berusaha mengajak ibu dan kakak laki-lakinya itu untuk bermusyawarah, namun selalu ditolak dan tidak ditanggapi oleh sang kakak. Hal ini membuat mereka merasa tidak dianggap. Ada dugaan memasukkan keterangan palsu dan kemudian dugaan penggelapan. Yang kami laporkan adalah objek waris dan kami telah gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang. Itu objek yang kami lakukan adalah kurang lebih objeknya 18 hektar dengan nilai jual kurang lebih 900 juta. Itu telah kami laporkan Ibu Haji Kanut dan Haji Ambutang di Polda Sumatera Selatan tanggal 7 Juni 2024 ini. Dasar laporan kita itu apa? Dasar laporan kami ada alat bukti seperti pengukuran hak atas nama penjual Ibu Haji Kanut. Tanah warisan yang diduga dijual tanpa persetujuan ahli waris itu ditaksir bernilai 12 miliar rupiah. Keempat anak ini tidak bermaksud melaporkan sang ibu, melainkan hanya ingin memberi pelajaran kepada sang kakak. Namun dugaan pidana yang disangkakan terhadap sang kakak terpaksa harus melibatkan sang ibu sebagai terlapor. Sebenarnya tidak bermaksud untuk menggugat atau melaporkan ibu kami. Kami di sini hanya mencari keadilan atas hak kami. Karena sudah lebih dari 8 tahun bapak kami meninggal. Tidak ada yang namanya bermusyawarah. Kami sudah berusaha selalu datang ke rumah ibu kami berkunjung, tapi dihalang-halangi. Dia siapa? Dengan kakak kami. Dihalang-halangi, jadi kami tidak bisa, tidak diterima. Bahkan mereka menutup pintu untuk kami selama bapak kami meninggal. Sudah lebih kurang 8 tahun. Oh, jadi ini upaya terakhir untuk dilakukan untuk mencari keadilan tadi? Sudah berbagai macam upaya kami lakukan, tapi hasilnya ya begini. Jadi kami beginilah mengadu kepada Pengadilan Agama. Kalau hubungan dengan ibu kandung seperti apa? Dengan ibu kandung sendiri? Kalau dengan ibu kandung kami ya tertutup dengan kami. Karena dia tinggal satu rumah dengan kakak sulung kami. Selama 8 tahun, selama bapak kami meninggal. Para pelapor berharap sang kakak sadar dan memberikan hak mereka yang telah diwasiatkan oleh ayah sebelum meninggal. Mereka juga membuka jalan damai agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Kasus perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan ringan oleh seorang pria terhadap warga Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ilir berakhir damai. Kasus ini tidak diteruskan ke ranah hukum karena korban telah memaafkan tersangka. Penyidik Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur akhirnya tidak meneruskan perkara yang dilakukan seorang pemuda bernama Jonathan Reynaldo Spensika. Tersangka terbebas dari tuntutan hukum setelah polisi melakukan mediasi di ruang Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur. Dalam kesempatan itu hadir para penyidik, pelapor dan terlapor serta keluarga kedua belah pihak.
Sebelumnya, Jonathan dilaporkan oleh Sony Nugraha atas perkara penganiayaan ringan dan perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada 13 Mei 2024. Kedua belah pihak itu telah melakukan perdamaian. Gitu ya. Kemudian adanya surat permohonan pencabutan laporan polisi. Karena itu tidak menimbulkan keresahan, di kedua belah pihak maupun di masyarakat pada umumnya. Jadi sudah memenuhi syarat dan layak untuk kita laksanakan restoratif justice. Kedua belah pihak telah melakukan perdamaian. Dedi Eransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.